Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara kita lebih lagi menyanyikan lagu ini. Sehingga ini menjadikan kekuatan dalam hati kita. Ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita melihat pandemi COVID-19 yang belum berhenti. Biarlah kita terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku dengan anugerah-Mu, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh Bapa yang setia, kasih-Mu besar, ampuni hidupku dalam terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan badanku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Bapa yang sederhana, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau berikan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apa-Ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Biarlah terus Kau bawa hati kami, Kau bawa hati saudara-saudari kami untuk kul malam hari ini bukan menjadi suatu rutinitas Tuhan,
tapi ada satu terobosan di dalam hati kami. Berkati Tuhan setiap saudara-saudari kami yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Saya persilakan untuk Pak Justinus Simangsong ya Pak. Marganya ya Pak Justinus. Silakan Pak Justinus untuk bersaksi. Oh, langsung saya. Oke. Ya, salam saudara. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Ya, tanggal 1 Juli saya dinyatakan COVID, saudara. Nah, saya COVID itu diawali dari saya mengantar oma dan opa yang di pastori Gereja Cibubur ke rumah sakit dan juga tes PCR di sana. Setelah berobat, tes PCR, besoknya keluar bahwa oma dan opa itu positif COVID. Waktu saya mendengar positif COVID, jujur ada ketakutan karena saya ini komorbid, ada diabetes yang sudah lama dan juga pernah ada infeksi paru. Lalu saya share dengan beberapa teman, mereka bilang pulang aja Pak, itu bahaya, Bapak kan ada komorbid. Saudara, dan beberapa teman bilang Bapak kan punya rumah di Bekasi, Bapak jangan tetap di situ, bahaya untuk Bapak. Tetapi saudara, pada waktu dinyatakan besoknya itu datang berita, pembantu pulang. Nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuma Ibu Evi, anak tertua dari Oma dan Opa, Pendeta Iwan Taniara dan PDM Eni Batiar. Saya bingung antara mengikuti saran teman dan kondisi saya yang sudah komorbid atau mau membantu di situ karena nggak mungkin Ibu Evi sendiri menangani 2 orang tua yang sedang COVID. Saudara, dan pada akhirnya saya ambil keputusan saya harus tetap di gereja untuk bantu Ibu Evi merawat Oma dan Opa yang lagi sakit. Opa dalam keadaan stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, bahkan naik kursi roda pun saya harus gendong. Kalau dia mau duduk di kursi roda atau mau ke tempat tidur, saya harus gendong untuk ngangkat. Tapi sudah COVID, saudara. Hari itu antara ketakutan yang luar biasa dan belas kasihan Tuhan juga yang besar. Dan saya tidak pulang. Saya tidak pulang sampai kemudian ada perawat. Ada perawat yang bisa membantu Ibu Evi. Saya sempat pulang. Tetapi hanya sehari di rumah, saya balik ke rumah saya di Cibubur. Karena sambil mengawasi tukang. Karena banyak hal yang perlu dikerjakan di sana. Dan saya juga masih bolak-balik ke gereja karena seringkali diminta untuk beliin oksigen, ya. Kalau oksigen itu susah, saya harus datang untuk buka ganti tabungnya ketika ganti tabung baru. Dan tanggal 1 saya dinyatakan COVID. Memang badan saya udah nggak enak dan Ibu Eni meminta ada PCR ke rumah. Lalu kami di PCR. Saudara, besoknya saya dinyatakan COVID. Ketika saya share sama teman saya dokter, ternyata CT saya 21, itu udah cukup krisis. Saya diminta hari itu untuk rumah sakit, tapi semua rumah sakit penuh. Semua rumah sakit penuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik.
teman saya dokter punya teman juga di hotel atlet, dan malam itu dia telepon untuk segera datang. Cuma kondisi saya belum ada persiapan. Saya bilang, dokter bisa besok pagi aja saya datang. Kalau sekarang saya lagi nggak enak badan, untuk bangun aja susah. Dan saya perlu persiapan, pakaian-pakaian untuk dibawa ke sana, obat-obat. Dan besok pagi saya ke sana, saudara. Ke rumah sakit atlet. Rumah sakit atlet. Tapi sampai di rumah sakit atlet saya luar biasa. Cuma daftar, langsung dapat kamar. Padahal di situ di lorong-lorong banyak sekali pasien. Ya, banyak sekali pasien sampai di gang-gang di rumah sakit itu luar biasa. Dan saya dikasih satu kamar. Saudara. Tapi saya hanya dikasih obat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Saudara, kondisi saya makin lama makin parah. Hari kelima, saya udah nggak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan, itu Tuhan kerja di saat saya nggak bisa apa-apa. Ternyata memang ada teman-teman saya di SOS yang selalu pantau saya, Pak, gimana dari hari pertama, setiap hari. Sampai hari kelima saya udah nggak jawab telepon mereka, WA mereka saya udah nggak jawab, karena saya udah lemes, udah nggak berdaya. Dan dia telepon dokter di sana, telepon perawat untuk lihat saya, lihat Pak Yus. Karena udah seharian ini kita telepon nggak ada yang. Dan puji Tuhan, ketika ditelepon mereka datang, kondisi saya udah antara hidup dan mati, udah antara sadar dan tidak. Saya udah lemas sekali, udah nggak berdaya, dan hari ke-6, hari ke-7 saya nggak sadar. 2 hari saya nggak sadarkan diri. Ya, semua udah terpasang, kateter udah terpasang, oksigen udah terpasang. Padahal saya minta beberapa kali minta oksigen karena saya udah ngap, tapi nggak dikasih karena oksigen itu terbatas sekali. Sampai saya udah nggak berdaya, baru dipasang oksigen. Kiri kanan udah infus, suntikan terus, saudara. 2 hari. Saya nggak sadar. Hari ketiga, saya mulai sadar. Dan saat saya hampir nggak sadar gitu, saudara, itu seharusnya butuh oksigen. Tetapi di rumah sakit atlet, seluruhnya habis oksigen. Tidak ada pasokan oksigen. Dan hari itu adalah hari yang paling banyak kematian. Dan mereka tinggal tunggu saya mati sebenarnya. Tapi sampai pagi nggak mati. Itu dokter yang cerita ketika dia tanya, Pak, tahu nggak apa yang Bapak alami? Maksud dokter, iya, berapa hari ini yang Bapak alami, Bapak sadar? Enggak. Lalu dia cerita, keadaan Bapak udah kritis sekali, dan kami coba tangani ini semaksimal mungkin. Tetapi kami udah sampai batas loh. Udah itu maksimal yang kami lakukan. Dan keadaan Bapak nggak sadar. Oksigen habis. Ya, mau nggak mau tinggal tunggu mati. Tapi sampai pagi, sampai siang, nggak mati. Tiba-tiba datang oksigen dari teman-teman SOS. Kirim oksigen yang besar sekali itu. Kirim ke rumah sakit. Dan mereka langsung pasang oksigen. Baru saya bisa bernapas. Baru mulai kesadaran saya pulih ketika dipasang oksigen. Itu saya tahu itu perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sampai dokter katakan kita udah menyerah, tinggal tunggu apakah Bapak selesai atau tidak. Tapi saya percaya Tuhan dahsyat. Kenapa? Saya kena COVID itu karena melayani. Karena saya tahu bahwa kita nggak bisa hanya mengajarkan tentang kasih, peduli. Bukti kasih itu harus berkorban. Kasih itu memberi. Kita nggak bisa berkata aku mengasihi, tapi nggak ada tindakan action. Tidak ada tindakan apa-apa, action apa-apa nggak ada. Saudara, dalam keadaan ketakutan, jujur saya takut waktu saya harus
harus melayani. Tetapi saya percaya juga ada pertolongan Tuhan. Tapi akhirnya kena juga. Tapi di saat-saat saya kritis kayak gitu, saudara, saya tahu tangan Tuhan. Begitu banyak teman-teman menolong saya selama saya sakit. Saya di rumah sakit atlet itu 20 hari. Hari ke-19 saya dinyatakan pulih, lalu bisa keluar karena CT saya sudah 35-an. Dan dianggap sudah sembuh. Tinggal harus isoman. Tapi waktu saya mau keluar hari itu, di PCR lagi, CT saya turun jadi 24. Ketika saya terima CT saya 24, saya menolak untuk keluar sebenarnya. Tapi surat keluar udah ada. Saya bilang sama dokter, dok, apakah tidak membahayakan diri saya dan orang lain? Di CT saya 24 saya harus keluar. Ya tapi Pak, jatah untuk orang dirawat di rumah sakit ini cuma 12 hari. Pasien banyak sekali. Kita harus memberi kesempatan pasien yang lain. Loh kalau saya keluar dan bisa menularkan orang lain, bukan lebih banyak orang yang kena? Saya katakan begitu. Enggak Pak, saya percaya sebenarnya Bapak sudah sembuh. Cuma karena Bapak tetap di sini, sementara udara di rumah sakit ini enggak baik, ribuan orang yang kena COVID. Ratusan orang tiap hari meninggal. Jujur, saya takut sebenarnya. Ketakutan itu apa? Dari apa yang saya dengar orang nangis. Kemarin ada orang baru masuk. Tiba-tiba besoknya meninggal. Padahal dia masuk jalan kaki ke dalam ruangan dia untuk ke tempat tidurnya. Tapi besok meninggal. Masih lebih muda, jauh lebih muda. Dan mereka juga bukan juga komorbid. Saudara. Dan saya melihat secara manusia, saya juga manusia, melihat orang mati kiri kanan, dan hampir setiap menit orang mati. Saya juga takut. Tetapi saat saya dalam ketakutan begitu, saudara, Tuhan beri satu ayat di Ulangan 20 ayat 4. Makanya penting sekali baca firman. Dan firman itu gak perlu kita hafal, tapi pada waktu kita butuhkan, seringkali diingatkan Tuhan. Saya bisa minta tolong satu orang baca Ulangan 20 ayat 4. Pak Victor bisa bacain? Pak Victor suaranya lantang sekali. Ulangan 20 ayat 4. Iya, 4 ya. Ulangan 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan. Iya. Saat saya dalam keadaan ketakutan, saya juga pendeta juga manusia juga punya rasa takut. Ya. Saat seperti itu, saudara, saya seperti antara hidup dan mati. Ya, saya melihat tubuh saya seperti saya melihat tubuh saya dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Waktu saya mendengar semua yang bisa saya dengar waktu itu, saya takut. Tapi saya terus berhubungan dengan Tuhan. Saya terus mengandalkan Tuhan dalam keadaan-keadaan seperti itu sekalipun. Roh saya terus punya hubungan dengan Tuhan. Dan waktu saya tertuju kepada ketakutan itu, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, tubuh saya melihat tambah lemah, tambah tidak berdaya. Tapi waktu saya mulai tertuju kepada Tuhan, ya, punya hubungan, menyembah dalam roh saya, memuji di dalam hati saya dengan Tuhan, saya mulai kuat. Jiwa saya menjadi kuat, tidak lagi takut, dan jasmani saya, tubuh daging saya juga menjadi kuat. Dan di situ saya mulai terus menyembah Tuhan. Saya terus berdoa. Dan puji Tuhan, ya, saya mendapatkan, dikatakan
Tuhan Allahmu berjalan bersamamu dan berperang gantikan kamu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Wah, itu sebuah janji yang luar biasa. Kalau janji itu saya abaikan dan terus mata saya tertuju pada keadaan, saya percaya kematian yang datang. Karena Tuhan katakan dalam Ayub pasalnya yang ketiga ayat 25 dan 26. Tolong bacain, Pak. Sorry. Ayub 25. Ayub 25 ayat berapa, Pak? Ayub 3 ayat 25 dan 26. Ayat 3. Ayat 25. Ayat 3, Ayub 3 ayat 25 dan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayat 26. Ya. Keputus-putus, Pak. Ayub 3 ayat 25 dan 26. Katakan, Saya ulang lagi. karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak apa tadi? Sorry, keputus tadi. Tetapi kegelisahan yang timbul. Saudara, firman itu juga mengingatkan saya. Karena apa? Waktu saya melihat apa yang saya dengar, saya lihat, saya takut. Tapi apa yang kau takutkan itu yang terjadi. Apa yang kau cemaskan itu yang menimpamu. Dan aku tidak dapat ketenangan dan ketenteraman. Saudara. Dan aku tidak dapat istirahat, tapi kegelisahan yang timbul. Itulah orang yang takut. Lalu Tuhan lanjutkan dengan satu kata dikatakan kuat, bukan. Ada satu ayat, saya lupa ayatnya. Ya, intinya dikatakan kalau sorry, saya lupa ayat. Dan di situ, saudara, saya mulai bangun hubungan terus dengan Tuhan. Saya juga percaya saya sakit COVID bukan karena saya tidak menjaga prokes, tapi saya melayani hamba Tuhan. Saya melayani kekasihnya Tuhan, Bapak Pendeta Iwan Taniara, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Secara manusia, saya harusnya udah nggak ada. Makanya saya katakan sama teman-teman, hidup saya hari ini adalah hidup yang kedua. Hidup karena anugerah Tuhan. Karena secara manusia dokter pun saat tidak ada oksigen semalam-malaman, dari malam sampai pagi. Harusnya saya udah nggak ada. Karena nafas saya udah putus-putus, tersengal-sengal, saudara. Luar biasa, ya. Dan saya mau katakan hari ini, apapun masalahmu, mungkin engkau ada di lembah kekelaman. Saya ada di lembah kekelaman saat ini. Tidak ada yang bisa menolong saya. Dokter juga udah maksimal melakukannya. Tapi pertanyaannya, tanpa oksigen, kenapa saya bisa bernapas walaupun tersengal-sengal? Luar biasa. Saya percaya itu karena Tuhan. Karena itu, saudara, ketika engkau melakukan apapun karena Tuhan, Tuhan nggak pernah jamin bahwa engkau tidak akan mengalami.
tidak akan sakit, tidak akan menderita apapun. Tetapi Tuhan katakan sekalipun engkau jatuh tidak akan tergeletak. Akan selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan ketika saya keluar saudara dengan City 24. Saudara, tidak ada hotel yang bisa terima. Ya, kondisi saya masih saturasi saya masih di 80-an. Saudara. Tetapi dengan yakin ketika dokter katakan dan surat untuk keluar udah ada, saya keluar. Saya bawa mobil sendiri karena waktu saya datang bawa mobil, pulang juga bawa mobil sendiri ke hotel. Saudara. Sampai di hotel saya sempat ngap dan teman-teman cariin oksigen lagi untuk saya. Dan hanya 4 atau 5 hari di hotel. Ya, hati saya jadi tenang kalau ketika di hotel, beda waktu di rumah sakit. Kenapa? Waktu di zaman saya waktu kena COVID itu puncaknya tingginya COVID di Jakarta. Tanggal 1 Juli itu selama bulan Juli. Tingginya COVID di Jakarta. Dan ketika saya pulang di hotel, saya merasa tingkat stres saya turun. Kenapa? Saya melihat orang-orang yang lebih kuat, yang dinyatakan sudah kuat, bisa tiba-tiba dibawa ke UGD, nggak pulang, meninggal. Padahal udah ngobrol-ngobrol, udah satu ketawa-ketawa, udah makan. Tiba-tiba bisa lewat. Saya juga waktu pulang dan nginap di hotel selama 14 hari dalam isoman. Ada juga ketakutan sih enggak. Tetapi seperti ketakutan itu, PCR City 24 pulang. Saudara, tapi puji Tuhan 4 atau 5 hari di hotel saya di tes PCR dinyatakan negatif. Saya sembuh. Itu membuat saya semangat dan setiap pagi saya jalan. Saya jalan, bangun pagi saya doa, kemudian mulai jam 10 saya jalan. Saudara, awal-awal saya jalan tahu nggak? Dari turun dari hotel ke luar aja udah ngos-ngosan. Pertama jalan, ngos-ngosan, kayak mau putus nafas saya. Tapi hari demi hari sampai saya keliling dari mulai Mangga Besar keliling ke Majapahit, Hayamuruk sana, balik lagi, itu tidak lagi ngos-ngosan. Sampai saya pulih, saya pulang ya ke Bekasi. Di Bekasi sudah seminggu lebih, hampir 2 minggu. Dan saya percaya apapun yang terjadi, tetaplah mempercayai Tuhan. Segala sesuatu adalah waktu Tuhan. Saya berpikir pada waktu saya turut merawat Opa dan tidak meninggalkan pastori. Kalau saya juga takut, saya pulang dan saya tinggalkan. Mau kesaksian apa yang saya mau bawa? Bicara kasih, tapi orang sekarat kau tinggalkan. Wah, itu luar biasa. Bergumul saya antara takut dan belas kasihan dan firman Tuhan. Tapi Tuhan menang. Akhirnya saya kena, tapi saya nggak pernah mengeluh. Saya jalanin semua dan saya melihat berkat Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Pak. Terima kasih banyak Pak Justinus. Kesaksian yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan juga bagaimana saudara-saudara SOS yang demikian memperdulikan satu sama lain, ini luar biasa. Saya percaya ini semua banyak didikan daripada Pak Justinus yang menjadi berkat ya Pak. Terima kasih ya Pak. Sekarang akan diteruskan kesaksian daripada Hasrat, karena Pak Akyong sama Ibu Rini kemarin sudah memberi kesaksian ya. Ya, sekarang yang belum silakan Hasrat. Ya. Untuk memberikan kesaksian bagaimana pengalaman pada waktu mengalami
Hasrat dan istri mengalami COVID-19 juga. Silakan Hasrat. Masih ada waktunya, Pak? Ada. Silakan. Baik, Shalom. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Hasrat. Saya di bawah penggembalaan GBI Dulos Pak Antonius. Jadi tanggal 20 mungkin nggak jauh bedanya dengan ceritanya Pak Mangunsong ya. Cuman bedanya ini mungkin Pak Mangunsong punya penyakit bawaan, kalau saya tidak. Tetapi situasinya sama pada saat itu. Yang Pak Yustivianus rasakan, saya juga rasakan pada saat tanggal 20 saya positif itu tanggal 13 saya positif. Tapi malamnya saya masih ikut pemuritan sama kul 2 hari, itu masih sehat-sehat aja sih. Saya masih ikut. Tetapi hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu menjadi-jadi. Jadi saya pikir begini, dengan usia muda seperti ini, kok begitu lemah sekali secara fisik saya seperti itu. Nah, pada saat itu hari pertama, hari kedua kayak nggak ngerasa apa-apa, demam ada, batuk, dikit-dikit begitu. Tetapi hari ketiga, hari keempat sampai seterusnya itu menjadi-jadi penyakit. Bahkan seperti yang Pak Yustivianus rasakan, ya sesuai dengan firman Tuhan yang tadi yang kita bacakan bersama-sama adalah memang apa yang ditakutkan itu yang muncul dan itu yang timbul. Nah, yang menjadi saya lebih drop lagi adalah ketika malamnya saya dinyatakan positif, malam itu juga kedua orang tua saya dilarikan ke rumah sakit. Nah, malam kedua sampai malam ketiga, orang tua saya laki-laki kritis. Di situ saya drop sekali. Jadi pikiran saya itu udah ngawur. Pikiran saya ngawur ditambah dengan diare. Ditambah diare, satu bulan itu kurang lebih 3 pribadi. Saya lemas secara fisik, secara iman juga mungkin saya juga tidak fokus untuk menyembah Tuhan pada saat itu. Cuman yang saya rasakan di rumah sakit pada saat itu adalah saya berharap bahwa ketika nanti saya pergi ke rumah sakit, karena kondisi saya yang semakin lemah, tidak bisa diurus di isomannya di rumah, harus berangkat ke rumah sakit. Saya merasa bahwa saya nanti akan diurus oleh perawat. Ternyata tidak jauh daripada implementasi saya ya dengan metode mekanisme merawat seorang pasien COVID dengan pasien yang lain. Akhir perawat masuk itu jam 6 sore, datang lagi jam 8 pagi. Yang saya rasakan secara manusia, saya tidak berjuang, ya, gitu deh bahasanya. Lu kalau mau hidup ya berjuang aja. Itu membuat saya drop. 13 kali saya diare satu malam itu dengan bahkan muntah, dari mulut muntah, dari bawah keluar sampai enzimnya keluar, pahit begitu. Nggak ada yang bantu saya, harus berjuang sendiri. Kalau enggak ya nggak bisa tidur buat tiap malam.
langsung ditelepon dapat kabar orang tua saya kritis malam itu. Satu malam kritis. Itu saya jatuhnya nggak tahu keruan sampai pikir, sampai saya halusinasi, infus terbang Pak, infus terbang, ya, infus terbang, aqua terbang, itu makanan-makanan yang dikasih dari rumah sakit itu terbang semua, sampai pikiran udah ngawur seperti itu. Nah, yang saya sesalkan pada saat itu karena pikiran saya bercabang, ketakutan saya tinggi, terlebih dengan anak saya, apalagi dengan orang tua, karena ketakutan itu, jadi saya tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Bahkan saya tidak fokus untuk memuji Tuhan saat itu. Tapi ketika saya melewati masa-masa itu, dan saya dinyatakan boleh pulang, walaupun masih positif, CT-nya sudah naik 36. Tapi masih positif, tapi boleh pulang oleh dokter sama rumah sakit. Yang saya rasakan ketika saya bisa pulang dengan semangat yang besar itu adalah bukan karena doa saya, bukan karena keimanan saya, karena secara iman saya sudah lemah sekali, saya sudah tidak fokus lagi. Tetapi yang saya tangkap dari situ adalah saya bisa pulang, saya bisa kuat, bahkan saya bisa bertemu dengan anak dan istri saya pada saat itu adalah karena doa-doa saudara seiman saya. Saya tidak tahu siapa saudara seiman saya yang mendoakan saya sungguh-sungguh. Baik itu dari kul saya, baik itu Bapak Gembala saya, baik itu orang tua saya, baik itu teman-teman rohani saya. Tapi saya tahu persis, mereka salah satu yang mengambil bagian yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena secara iman saya sudah tidak fokus, Tuhan izinkan ada kesembuhan, Tuhan masih berikan kesempatan kepada saya melalui orang lain yang mereka berdoa sungguh-sungguh kepada saya. Itu yang saya tangkap, itu yang saya lihat kuasa Tuhan terjadi pada saat saya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit bukan mempunyai jauh lebih maksimal. Nah, kata setiap hari banyak sekali yang lewat. Pikiran saya itu ngawur gitu. Bahkan pertama sekali saya masuk kamar itu saya sendiri, tidak ada pasien lain. Hari kedua masuk pasien yang berikutnya, itu luar biasa penyakitnya. Nafasnya tinggal satu-satu, Pak. Saya sibuk memperhatikan nafas dia aja. Dia tidur, nafasnya tinggal satu-satu. Saya memperhatikan nafas dia masih ada, masih apa tidak. Itu aja kerjaan saya setiap malam. Itu sekitaran jam 10 sampai jam 2. Kalau saya setiap malam nggak bisa tidur. Nah, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tidur seperti Bapak ini. Karena jam 8 sampai jam 10 dia tidurnya nyenyak sekali. Cuman jam 10 sampai jam 2, satu-satu nafasnya. Nah, nggak jadilah saya bilang sama Tuhan. Nggak jadilah Tuhan, saya tidak mau tidur seperti Bapak itu. Terjadilah sesuai kehendak. Nah, dari jam 5 lah saya baru bisa tidur jam 5 pagi. Kadang-kadang Bu Yanti telepon saya, Hasrat kamu semangat begitu. Kamu kok lemah sekali. Ya gimana, orang memang nggak bisa teriak, orang nggak bisa jawab lebih fokus, bisanya begitu, nah, gitu kan. Ya mau gimana lagi, gitu kan. Tapi saya percaya dengan niat yang baik dari Bu Yanti, Ibu Gembala kami dari GBI Gulos, secara pribadi melalui doa beliau dan juga saudara-saudara seiman yang ada di kota Cirebon ikut turut serta mendoakan saya dengan sungguh-sungguh. Saya bisa merasakan kasih kesempatan Tuhan untuk boleh menerima kasih Tuhan sampai detik ini. Itu pengalaman yang luar biasa yang saya alami, walaupun secara
manusiawi untuk bisa sepikir dan seia sekata dengan Tuhan. Jadi kehendak Tuhan boleh yang terjadi kepada hidup saya, keluarga saya, dan yang lain. Bahkan mohon maaf sebelumnya, pada saat itu saya sudah sempat pasrah Pak. Di Pul saya sudah pernah, saya sudah sudah saya lepasin semua. Firman Tuhan yang kita bacakan tadi, yang dibacakan Pak Antonius, dibacakan Pak Yustivianus tadi, itu benar-benar terjadi. Nah, satu hal lagi yang mau saya sampaikan kepada kita semua dalam kejadian ini, dalam situasi kami tetap tenang, fokus pada Tuhan, ya, pikirannya jangan bercabang, karena salah satu yang membuat imun kita turun adalah ketenangan kita yang tidak baik, seperti itu. Mungkin begitu Pak yang boleh saya sampaikan, kesaksian saya mengalami COVID-19 di tanggal 13 yang lalu, tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan buat saya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama menerima kemuliaan Tuhan secara bersama-sama. Terima kasih Pak, Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Hasrat. Kesaksiannya juga yang luar biasa nih. Ini kedua-duanya saksiannya dahsyat luar biasa. Barangkali Ibu mau nambahin, karena Ibu juga kena. Gimana Ibu Marta, Hasrat? Kalau istri gimana? Istri, anak, dua anak. Saya minta bahkan salmon obat demam anak pun udah nggak ada di kota Cirebon, sulit sekali untuk mencari pada saat itu. Jadi saya minta sama dokter Sudiro, minta obat racikan khusus anak, dan dikasih langsung turun demamnya, nggak ada batuk, aman begitu. Nah pada saat itu kita ada asisten rumah tangga ya, puji Tuhan asisten rumah tangga pada saat itu masih negatif, tidak terinfeksi. Jadi saya suruh ngurus anak-anak kami di kamar sebelah. Puji Tuhannya lagi, Tuhan bantu. Jadi kan satu tim ini kan kena semua. Yang Tuhan bantu itu adalah Tuhan kasih waktu bergiliran kenanya begitu. Jadi bisa saling mengcover, bisa saling mengurus begitu. Nah, kayak Benyamin nih, ini kan penyandang autis ya, tidak tahu sama sekali. Saya kenanya kan dari Benyamin ini. Saya ngurus dia. Dia nggak tahu sama sekali bagaimana melewati hidup ini pun dia tidak tahu. Tapi puji Tuhan ketika tim ini kena, saya pertama sekali kena. Nah, saya kan nggak bisa urus dia. Dia juga kena, cuman CT-nya tinggi, 31. Nah, saya harus
isoman sendiri karena CT-nya rendah 13. Virusnya banyak sekali di tubuh saya. 13. Nah, puji Tuhan, beberapa tim Tuhan bantu, asisten rumah tangga kita yang di rumah belum kena, kami berdua orang tua kena, dia ngurus anak, ketika kami istri sembuh, asisten rumah tangga kena. Ada ganti-gantian. Nah, Benyamin, saya kena, saya nggak bisa urus dia, masih ada yang negatif, dia bisa ngurus dia. Habis itu gantian, saya sudah sehat, ada lagi yang positif, ya. Begitulah situasi kondisi yang Tuhan boleh titipkan dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap bersyukur, apapun itu, bagaimanapun itu, sakit beratnya, kami jalani bersama-sama dan kami tetap tekun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu, Pak. Tambahannya. Terima kasih Hasrat, ya. Saksian yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang menolong kita semuanya. Iya, terima kasih. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi kesaksian Pak Mani, ya. Pak Mani. Ya. Pak Muni. Pak Moni. Oh, Pak Moni, ya. Permana. Ya, silakan, Pak Moni Permana. Ya. Ya, selamat malam, salam. Halo. Ya. Saya Moni Permana, saya dari Rayon 8, GBI 321, di bawah naungan Bapak Dani Benyamin, ya. Terima kasih dan saya untuk kesempatan malam ini untuk kesaksian saya, yang dimana saya sudah ditolong Tuhan itu berkali-kali, ya. Buat saya ini adalah kesempatan yang keempat bahwa saya itu diselamatkan oleh Tuhan, ya. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya akan singkat saja, ya, untuk kesaksian ini, bahwa pada tanggal 7 bulan Juli itu saya ini terkena COVID, ya, sama dengan yang lain, ya, kesaksian ini, bahwa awalnya saya sendiri, ya, saudara, pas begitu awalnya saya tidak tahu, pada saat itu saya pada sakit, tangan, kaki saya, semua seluruh badan saya sakit. Pada akhirnya saya prediksi saya mungkin kurang istirahat. Begitu saya istirahat, sehari semakin parah, ya, semakin parah. 2 hari saya curiga apakah saya kena COVID atau tidak. Saya langsung cek ke rumah sakit, ternyata pas di PCR itu saya positif, ya. Pas begitu itu saya di rumah sakit itu tidak diterima karena emang penuh, ya. Seluruh rumah sakit pada saat itu emang penuh semua, ya. Akhirnya saya pulang ke rumah, rencana mau isoman mandiri. Pas begitu ini saya kebetulan tetangga saya itu ada dokter gigi yang ternyata itu tugasnya itu di puskesmas. Pas begitu ketemu dokter gigi itu, lalu istri saya itu konsultasi dengan dokter itu, ya. Akhirnya dia tanggapan baik bahwa pas saya kena COVID, ternyata dokter itu menyarankan untuk semua di PCR, ya. Anak saya 3, istri saya dan kakak saya. Karena saya tinggal di sini 6 orang, ya, di rumah ini. Ternyata pas di PCR itu terpapar semua, ya, saudara. Tidak tahu, termasuk anak saya yang 3 ini semua kena, istri saya dan kakak saya, ya. Yang lebih ini parah itu saya, ya, saudara. Karena saya itu banyak sekali masalah dalam hidup saya, ya. Tapi ya sebetulnya tahun 2004 itu saya operasi jantung, ya. Operasi jantung itu karena kemurahan Tuhan juga, ya, saudara. Karena pertolongan Tuhan, operasi itu yang harusnya bayar 160 juta, saya hanya bayar 150.000 saja, saudara. Saya merasakan bersyukur sama Tuhan, ya. Pada saat itu saya kaget pas di rumah sakit itu saya mengalami sesek yang luar biasa, saudara. Pada saat
saya dirujuk ke rumah sakit paru, ternyata keadaan saya itu luar biasa ya saudara. Sakit seluruh badan dan sesak yang luar biasa. Tetapi saya berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil, saya siap. Tapi tolong anak-anak saya, istri saya yang mungkin kebetulan ya, istri saya sedang mengandung 7 bulan juga. Dia diisolasi di rumah sakit ibu dan anak ya. Dan kakak saya itu diisolasi semua terpisah, saudara. Kalau anak saya di tempat anak-anak ya khusus, dan kakak saya juga di rumah sakit terpisah ya semua. Pada saat itu saya yang paling parah, karena saat itu saya mengalami sesak yang luar biasa. Saya udah berpikir apakah virus ini menyerang jantung saya lagi gitu. Pada saat itu udah, tapi saya hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya siap. Saya katakan seperti itu ya saudara. Saya tidak takut. Anak saya pasti Tuhan jamin. Kakak saya juga pasti akan disembuhkan, termasuk istri saya dan anak yang di dalam kandungan. Yang penting mereka selamat. Itu yang saya doakan ya saudara. Ternyata puji Tuhan. Semakin hari semakin sesak. Setiap hari saya melihat orang di samping saya itu kurang lebih setiap harinya 4 orang meninggal ya saudara di samping saya. Saya cuma hanya berpikir, Tuhan giliran saya kapan? Tetapi Tuhan itu luar biasa. Ternyata saya selama 10 hari, 8 hari ya, 8 hari itu mulai membaik ya. Ternyata mulai sakit saya itu, badan saya itu mulai enak ya saudara. Pada saat itu, pinggang saya yang tadinya sudah terlepas dari sendi-sendinya itu, tulang pada kayak yang pada patah ya saudara, udah mulai membaik ya. Pada saat itu sesak pun udah mulai berkurang. Ternyata puji Tuhan ya, pertolongan Tuhan itu yang luar biasa ya, bagi saya ya saudara. Pada saat ini, sampai saat ini saya bisa ada di sini itu karena kemurahan Tuhan. Padahal saya juga dirawat itu sama ada jemaat dari GBI saya juga ya. Di samping saya percis itu istrinya Pak Maman ya, dan Pak Mamannya. Sempat saya fotoin itu ke Pak Denny ya, Pak Dani Binyamin itu. Pak tolong doain untuk ibu ini. Saya sempat berkata seperti itu. Saya juga minta doa sama Bapak Binyamin itu untuk supaya Tuhan tolong saya. Nah, di situ ternyata Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk hidup ya. Kenapa saya katakan saya diberikan ini adalah kesempatan hidup yang keempat itu, karena saya itu mengalami hal-hal yang mungkin waktu kecil saya umur 7 tahun saya tertabrak motor ya, parah juga. 11 tahun saya terseret mobil ya, itu terseret itu sampai 200 meter ya, 200 meter. Waktu itu saya masih mau pergi sekolah ya, waktu itu masih SD. Ternyata saya menyeberang, tiba-tiba tas saya masuk ke bemper depan mobil Kijang ya. Akhirnya saya tertabrak dan terseret. Saya ada di kolong mobil, tetapi Tuhan selamatkan ya. Pada tahun 2004, 2006 ya, persis pas tsunami di Nias ya. Nah, mereka terkena tsunami, saya operasi jantung ya pas Desember ya. Pada saat itu Tuhan tolong juga. Padahal waktu itu saya juga nggak punya biaya, tetapi Tuhan tolong ya. Pada saat itu hanya satu keluarga yang nengok saya itu. Setelah itu dia kasih amplop ke saya itu isinya 200. Pada saat itu memang saya udah dirawat dan udah mulai pemulihan mau pulang ya. Pada saat itu saya disuruh bereskan semua administrasi dan biaya obat perawatan segala macamnya ya. Pada saat itu saya bereskan tanpa keluarga, dengan istri saya ternyata saya bisa bayar semuanya ya. Sampai saudara yang ngejemput saya itu kaget semua. Karena yang harusnya 160 juta itu saya hanya bayar 145.000 ya saudara. Cuma hanya 145.000 ya saudara. Padahal sempat istri saya itu menjaminkan itu bukan
jumlah nominal uang ya, cuman hanya perkataan aja. Ibu mau DP berapa? 35 juta, tapi belum ada uang pada saat itu. Pada saat itu cuma hanya catatan aja ya. Tetapi itu pun sama sekali tidak ditagih ya saudara. Itu kemurahan Tuhan. Makanya Tuhan tolong sampai pada saat ini ya. Itulah kesaksian saya mungkin ya, yang dimana Tuhan sudah tolong saya dan dimana juga Tuhan sudah selamatkan saya, bebaskan saya dari virus corona ini ya. Termasuk keluarga saya juga, istri saya, anak-anak saya semua tidak ada korban ya. Semuanya sudah berkumpul kembali di rumah bersama-sama dan memuji Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kesaksian yang luar biasa ya Pak Moni. Pak Moni masih ada karena masih ada tugas dari Tuhan yang belum diselesaikan. Amin. Sebetulnya masih ada 2 orang lagi, tetapi karena waktunya kita berjalan terus, saya nanti akan memberikan kesempatan berikutnya untuk Melisa yang terkena COVID-19, di mana kehilangan ayahnya. Juga untuk Pak Albert, di mana dia ada comorbid liver, tapi boleh melewati masa kritis, tapi kehilangan juga papahnya yang nggak ada karena COVID itu. Nanti next time kita kasih kembali kesempatan untuk bersaksi. Mari saudara, kita akan menyiapkan hati kita setelah kita mendengar kesaksian yang sangat luar biasa gitu ya. Kita ada sekarang itu karena kasih anugerah. Kita siapkan hati untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan juga ada satu doa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Bapa. Kami mendengar kesaksian demi kesaksian yang begitu luar biasa Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik Tuhan. Kalau kami belum waktunya dipanggil pulang, maka Tuhan akan membukakan jalan demi jalan sehingga kami semua bisa kembali sehat, karena masih ada tugas yang belum kami selesaikan, yaitu kami harus menuai jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Raymond Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu ini beritakan, itu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkan malam hari ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia adalah biji mata-Mu. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang disayang oleh Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan, bangsa kami akan berhasil melewati pandemi COVID-19 ini. Dan kami pun akan berhasil mengatasi resesi ekonomi global. Itu bukan karena kami yang pandai ataupun Bapak Presiden kami yang pandai, tetapi karena perkenanan Tuhan yang mengasihi bangsa kami ada dalam bangsa ini. Tuhan, terima kasih, celikan telinga rohani kami, berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati. Ketika firman ini ditabur, maka hati kami siap untuk berubah menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu, dan kami dipakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan Pak Raymond. Ya, terima kasih Bu Gembala, terima kasih buat Pak Gembala, dan terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu Nyamin yang sudah memberikan kesempatan, kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membawakan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 34, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 34, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, kita akan baca nih bersahut-sahutan. Saya akan baca ayat pertama, saudara-saudara membaca ayat yang kedua, dan saya harap mic-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Nanti setelah mulai khotbah baru ditutup lagi ya. Jadi kita akan baca bersahut-sahutan. Saya akan mulai ayat yang pertama, saudara-saudara menyambut ayat kedua, sahut-sahutan sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal 34 ayat pertama sampai dengan 11 dari Daud.
Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat yang kedua. Aku Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Ayat yang keenam. Tunjukkanlah pandanganmu padanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Marilah. Sekian firman Tuhan sampai ayat yang ke-11 saja yang jadi renungan kita malam hari ini. Saudara-saudara, kalau kita mendengar banyak kesaksian, saya juga terus terang sangat-sangat terkejut, saudara. Karena terus terang aja apa yang terjadi akibat COVID ini itu kemudian telah membuat saya juga kehilangan, tapi bukan kehilangan anggota keluarga, tapi kehilangan teman-teman sepelayanan, kehilangan teman-teman yang cukup dekat dengan saya ketika dulu kami masih pelayanan bersama-sama. Pada bulan yang lalu, tepatnya ya sekitar 40 hari yang lalu, karena kemarin baru mereka mengadakan ibadah ucapan syukur 40 hari. Saya dapat kesempatan pelayanan dari Pak Gembala, Pak Dani Bunyamin. Waktu itu kita mau online, jadi online hari Minggu kalau nggak salah ya. Mau ibadah hari Minggu, waktu itu online, tapi saya udah oke, saya udah siap, tapi tiba-tiba jam 6 pagi, saya kemudian ditelepon, Pak tolong pelayanan. Saya bilang, saya ada pelayanan, Pak, ini pelayanan kedukaan. Waduh, kalau pelayanan kedukaan ini sedikit beda, saudara. Jadi saya tanya, boleh nggak nanti selesai ibadah jam 10? Saya bilang, Pak, masalahnya ini kita nih lagi di rumah sakit dan ini masalah COVID. Dari pihak rumah sakit cuma minta tolong didoakan karena ini harus segera diantar ke tempat pemakaman. Kebetulan pada saat itu di rumah sakitnya rumah sakit Islam, rumah sakit Muslim, rumah sakit Islam di Cempaka Putih. Jadi memang nggak kemudian bisa lama-lama. Saya langsung telepon ke Pak Gembala, Pak Dani Bunyamin. Saya bilang, Pak Gembala ada situasi seperti ini. Dan puji Tuhan Pak Gembala ya nggak kecewa. Saya udah takut, waduh ini kok dadakan begini. Tapi saya juga kalau nolak yang di sana gimana, orang mau dikubur kan gitu ya, nggak ada yang layani karena nggak ada pendeta yang mau layani. Waktu itu betul kata Pak Yustianus bahwa itu lagi tinggi-tingginya COVID waktu itu kan, lagi masih awal-awal di tahun ini yang gelombang kedua ini lagi tinggi-tingginya. Jadi nggak ada yang mau keluar. Istri saya bilang, itu gimana, harus prokes karena kan dari rumah sakit, saudara. Singkat cerita, saya kemudian pergi pelayanan. Setelah saya kemudian pelayanan, ya memang ikut prokes, kita nggak boleh dekat dan segala macam, itu juga sudah di dalam peti. Tapi yang ingin saya cerita bukan hal itu. Yang ingin saya cerita 2 hari kemudian teman dekat saya. Jadi yang hari Minggu itu adalah bapaknya, bapak mertuanya. Nah, yang telepon saya itu anaknya salah satu dan kemudian dia yang lagi juga dirawat di rumah sakit. Jadi dia waktu itu sudah dirawat di rumah sakit, dia minta tolong. Tapi 2 hari kemudian, jadi waktu saya pulang pemakaman, dia kemudian telepon dan kemudian kita video call. Dia bilang, iya nih saya masih pakai alat karena saturasi oksigen saya rendah dan segala macam. Mau cari air panas di rumah sakit susah karena semua perawat lagi sibuk ngurus orang-orang. Dia bilang, aduh puji Tuhan katanya Pastor karena saya dapat kamar, yang lain-lain itu diganggang. Wah.
Benar kata Pak Yustianus tadi, itu ternyata hampir semua rumah sakit itu perawatannya sudah sampai di ganggang karena numpuk orang-orang, saudara. Dan kemudian setelah itu 2 hari kemudian saya kaget, kita lagi doa malam, anaknya masih tolong doain mami katanya. Oh oke. Pas kita lagi doa, selesai doa, belum selesai doanya, tiba-tiba kita udah dengar kabar teman saya itu namanya Ibu Shana Tampoli, dia kemudian sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya kaget luar biasa. Karena 2 hari sebelumnya kita masih ngomong. Dan 2 hari kemudian lagi singer kita dulu, singer pelayanan itu kemudian meninggal juga, saudara. Waduh, teman-teman sepelayanan, singer itu juga meninggal. Karena orang ini kalau dia merasa bahwa itu bukan apa namanya, bukan COVID, dia cuma batuk pilek biasa aja. Sampai kemudian akhirnya sudah nggak bisa tertolong. Jadi ada situasi-situasi itu yang kemudian saya melihat bahwa alangkah rapuhnya hidup manusia. Manusia itu nggak bisa menentukan, walaupun dia punya uang, dia nggak mampu beli oksigen yang gratis dari Tuhan, saudara. Saya ingin katakan, walaupun saudara punya banyak uang, ketika saudara ada di rumah sakit seperti Pak Justinus yang Pak Justinus bilang kemarin, saudara nggak mampu untuk beli oksigen, padahal oksigen hari-hari ini saudara hirup dengan gratis. Tetapi ketika kita sakit, untuk mencari oksigen, itu akan sangat-sangat sulit. Kenapa? Kalau bukan karunia dari Tuhan, kalau bukan kebaikan dari Tuhan, saudara bisa bayangkan, saudara harus pakai oksigen setiap saat untuk hirup udara segar aja. Jadi apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun keadaan kita hari-hari ini, kalau kita masih bisa bernafas, menghirup oksigen ini tanpa bantuan alat, katakan haleluya, puji Tuhan. Katakan haleluya, puji Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kemudian kita melihat situasi, Tuhan sudah menunjukkan, walaupun ini saya percaya Tuhan merancangkan hal baik buat anak-anak Tuhan. Tapi lewat peristiwa ini, anak-anak Tuhan mengalami banyak kejadian seperti ini. Untuk mengingatkan kita bahwa kalau kita ada seperti hari ini, kita sehat seperti hari ini, kita masih bisa berkumpul seperti hari ini, maka bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberikan sesuatu yang paling berharga oleh Tuhan, yaitu nyawa keselamatan kita, saudara. Oleh karena itu kita akan belajar dari seorang tokoh namanya Daud. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Kita akan merenungkan firman Tuhan bagaimana Daud menghadapi masalah. Pada ayat yang pertama, mari kita lihat. Ayat yang pertama firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang pertama, saudara. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu apa? Pergi. Saudara perhatikan. Mazmur ini dari Daud waktu Daud itu pura-pura gila. Sebenarnya Daud bukan pura-pura gila, tapi Daud karena masalah sudah hampir menjadi seperti orang gila. Saudara, tadi ada kesaksian dari Pak Hasrat. Ketika Pak Hasrat sakit, Pak Hasrat katakan dia kemudian berhalusinasi. Melihat infus kemudian terbang, saudara. Melihat kemudian botol aqua terbang. Bukankah itu kondisi dia itu sudah seperti orang gila? Bukankah itu dia sudah seperti orang sakit jiwa? Betul, saudara? Antara sadar dan tidak sadar. Dia sadar, iya. Tapi di dalam kesadarannya dia melihat hal-hal yang kemudian tidak masuk akal. Dia melihat kemudian infus terbang seperti itu. Botol aqua bisa terbang seperti itu. Tetapi Pak Hasrat ada poin yang luar biasa. Dia bilang ketika dia tidak mampu berdoa. Ketika imannya sedang rapuh. Karena pikirannya tidak mampu mengatakan hal-hal apa kepada Tuhan. Maka Pak Hasrat katakan. Dia percaya ada syafaat, ada doa dari orang-orang percaya yang dinaikkan kepada Tuhan untuk mengcover dia. Wow. Saudara, saya ingin katakan, doa saudara itu adalah covering buat sesama kita. Saudara, ketika orang itu kena COVID dan dia kemudian tidak berdaya seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Justinus. Dia sudah nggak sadar, bahkan dokter tanya, kamu tahu apa yang terjadi dengan kamu? Pak Justinus bilang, Pastor Justinus bilang, saya tidak tahu Pak.
Saya tidak sadar, saya tidak ingat. Nah, bagaimana dia bisa berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, covering lewat syafaat saudara dan saya. Jadi kalau kita berbicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus saling support, kita harus saling cover, minimal lewat doa kita. Amin. Amin, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak mampu bantu apa-apa. Saya tidak mampu kirim apa-apa. Pak, saya tidak mampu untuk melakukan besukan. Oke, tapi saudara mampu untuk berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kemudian Pak Hasrat dalam kondisi yang tidak sadar seperti itu, atau Pak Justinus yang tidak sadar seperti itu, kemudian mereka percaya, mereka tahu bahwa ada orang yang berdoa buat mereka. Di dalam kesadaran iman, di dalam kesadaran roh. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roh membantu kita berdoa. Coba kita buka dulu, saudara. Saya ini belum masuk dalam khotbah saya sebenarnya. Tapi saya ingin kita buka satu ayat dulu ketika kita berbicara tentang bagaimana orang percaya itu secara luar biasa di cover oleh Tuhan. Kita baca sama-sama. Ayat 26. Kita baca sama-sama, saudara. Oke. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya apa? Sebenarnya harus apa? Berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada siapa? Pada Allah. Dengan apa, saudara? Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Wow. Saudara, ketika Pak Hasrat tidak mampu berdoa kepada Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam kelemahan pikirannya, di dalam kelemahan fisiknya, tapi dia kuat di dalam roh. Ada Roh Kudus di dalam dirinya yang kemudian membantu dia berdoa, menyampaikan keluhan-keluhannya yang dia nggak mampu ucapkan kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengcover kita untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Inilah pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, saudara. Ada covering doa. Inilah pekerjaan iman orang-orang percaya. Hendaklah kamu saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, suka atau tidak, sadar atau tidak, kita saudara terintegrasi. Kita terikat di dalam roh yang sama. Sehingga ketika engkau berdoa kepada Tuhan, maka roh orang yang sakit itu, walaupun pikirannya nggak sadar, walaupun tubuhnya lemah, tapi rohnya itu terkoneksi, sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan di hadapan Tuhan, roh itu bersaksi, mengatakan bahwa saudara perlu pertolongan. Amin. Amin, saudara. Ini rahasia luar biasa dari kepercayaan kita. Bahwa ketika tubuh kita tidak mampu merespon apa-apa dalam komunikasi kita dengan Tuhan, dalam interaksi kita dengan Tuhan, maka roh Tuhan yang ada dalam diri kita, dia yang berinteraksi dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, ketika Daud hampir menjadi seperti orang gila, saudara. Ketika Daud juga mulai kehilangan kesadarannya sebagai seorang manusia, saudara perhatikan baik-baik pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua Daud berkata apa? Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Wah. Saudara, situasinya pada saat itu Daud sedang mengalami masalah yang sangat-sangat serius. Di mana dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Dia sedang dikejar-kejar dan ingin dibunuh, saudara. Oleh Saul. Ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, ketika Daud ini sedang mau dihabisi, saudara. Dia nggak ada tempat pelarian lagi. Daud nggak ada tempat pelarian. Di Israel itu semuanya sudah dia datangi, sudah jadi tempat persembunyian dia, dan dia kehabisan tempat untuk lari dan bersembunyi. Karena masalahnya mengejar dia.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Daud kemudian terpaksa pergi ke tanah orang Filistin, pergi ke tempat musuhnya, karena di tempat tanah Israel nggak ada lagi yang bisa melindungi dia. Jadi dengan kata lain, nggak ada pertolongan buat Daud. Oleh karena itu dia datang ke tempat musuhnya. Ketika datang ke tempat musuhnya, kondisi Daud itu sudah demikian parah, saudara. Kenapa? Karena dia sudah terlalu stres, dikejar bertahun-tahun oleh Saul. Saudara pernah mengalami bagaimana kemudian dikejar nggak usah oleh Saul, nggak usah oleh raja. Saudara dikejar oleh debt collector aja. Pernah ngalamin situasi itu? Atau saudara pernah mengalami misalnya, saudara kemudian jadi buronan polisi, DPO, dikejar-kejar. Bagaimana kondisinya walaupun orang hebat, walaupun orang kuat, walaupun orang kaya, ketika dia jadi DPO, stres saudara. Mau makan aja susah. Mau mikir aja susah. Yang dipikirin apa bagaimana saya lari. Inilah kondisi Daud pada saat itu. Dia dikejar oleh masalah. Dia dihimpit oleh masalah. Tetapi ada hal yang luar biasa. Respon Daud bukan mengeluh. Respon Daud bukan menyalahkan Tuhan. Daud tidak berkata, Tuhan, bukankah saya orang yang sudah diurapi menjadi raja? Bukankah saya nabi besar? Samuel sudah berkata bahwa saya ini akan diangkat menjadi raja. Saya sudah diurapi menjadi raja. Kenapa kondisi saya bukan justru menjadi raja, tapi keadaan saya terbalik? Bukankah hamba Tuhan sudah bernubuat terhadap saya bahwa saya akan diberkati? Bukankah hamba Tuhan sudah bernubuat bahwa saya akan baik-baik saja? Tetapi kondisi saya kenapa sekarang buruk? Saudara, Daud bisa mengeluh seperti itu, saudara. Daud bisa berkata, yang urapi saya itu nabi yang besar luar biasa. Yang bernubuat buat saya, menyatakan bahwa saya menjadi raja, itu nabi yang luar biasa. Faktanya saya sekarang pelarian. Faktanya hari ini saya buronan. Jangankan menjadi orang besar, saat ini aja hidup normal saya sudah tidak bisa. Saya sudah menjadi buronan. Saudara. Daud punya alasan untuk mengeluh. Daud punya alasan untuk menggugat Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Daud punya alasan untuk kemudian mengkambing hitamkan sekelilingnya. Tapi itu tidak dia lakukan. Justru ini respon yang luar biasa dari Daud. Daud katakan pada ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam apa? Mulutku. Saya ingin katakan kepada saudara, yang pertama, ketika kita sedang berhadapan dengan masalah yang tidak kita mengerti, ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak mampu lagi kita cerna dengan pikiran kita, bahkan tidak mampu kita cerna dengan iman kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Saudara, masih dengar saya khotbah malam hari ini? Tolong buka mic saudara dan katakan, jaga mulut. Bukan mic saudara. Jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulut. Dirimu. Apapun masalahmu katakan jaga mulut. Amin saudara. Jaga mulut. Jaga mulut. Jaga mulutmu. Jangan salahkan Tuhan. Jangan menghujat Tuhan. Jangan menentang Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Jaga mulutmu. Daud katakan, aku jaga mulutku. Aku tidak mau mengeluh karena masalahku. Aku tetap melihat Tuhan baik walau keadaanku tidak baik. Karena Tuhan tetap Tuhan yang baik. Walaupun situasi saya sedang tidak baik. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Walaupun saat ini saya sedang ditinggalkan orang-orang yang saya kasihi. Saudara, beberapa waktu yang lalu, istri saya pelayanan di gereja GKJ salah satu di Jakarta, dan dia adalah ketua komisi choir anak. Jadi istri saya senang, walaupun dia nggak pintar nyanyi, tapi dia senang mengorganisir hal-hal seperti itu. Jadi
Jadi bisa dikatakan bahwa dia koordinatornya, dia yang mengatur segala macam, dan kemudian salah satu anggotanya dan beberapa anggota yang lain itu kemudian terkena COVID. Karena kalau sudah terkena COVID itu kan satu orang kena dalam keluarga biasanya seperti Pak Hasrat tadi bilang satu keluarga. Tadi juga dikatakan satu keluarga kayak Pak Yustianus awalnya itu yang terkena kan itu adalah opah, tapi kemudian karena Pak Yustianus merawat itu juga terkena. Jadi biasanya memang seperti itu. Saudara, ketika kemudian terkena anak ini mamanya negatif, anak ini juga negatif. Tapi karena ya mamanya yang kemudian harus mengurus orang-orang di dalam rumah dan dia juga yang membantu, kemudian mamanya ini sakit. Tapi ketika periksa negatif, periksa lagi, PCR lagi negatif, 3 kali PCR negatif. Sehingga kemudian bingung mau ambil keputusannya apa. Apakah kemudian ini dirawat sebagai pasien COVID atau kemudian pasien umum? Rumah sakit juga bingung. Dia mau dibawa di rumah sakit, ini mau taruh apa? Karena PCR-nya negatif, saudara. 3 kali PCR. Singkat cerita, akhirnya dia kemudian dirawat di rumah sakit COVID sebagai pasien COVID, tapi nggak berapa lama kemudian dia meninggal. Ibu ini meninggal. Ibu ini meninggal. Beberapa hari kemudian suaminya meninggal. Sisa anaknya. Jadi anaknya ini jadi yatim piatu, saudara. Dan anaknya marah luar biasa dengan Tuhan. Anaknya kemudian bilang, mengapa Tuhan lakukan ini? Mengapa Tuhan ambil orang tuanya pada saat kemudian dia ini belum mampu untuk hidup sendiri? Karena anaknya itu kalau nggak salah masih SMP, saudara. Jadi anaknya ini nggak bisa terima. Istri saya kemudian bilang ke saya, bagaimana? Untuk menangani seperti itu bagaimana? Saya bilang yang untuk menangani hal seperti itu, yang bisa kita lakukan, angkat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang menerangi dia. Kita mau nasihati dia seperti apapun, orang yang sedang luka, orang yang sedang marah, orang yang sedang kecewa, hanya akan menambah api, hanya akan menambah minyak di dalam api. Itu yang saya katakan ke istri saya. Akhirnya kemudian didoakan, saudara. Singkat cerita, anak ini kemudian masih terus bergumul. Dia nggak bisa terima. Tapi pelan-pelan, karena dia bertumbuh di dalam Tuhan, firman itu mulai masuk di dia. Firman itu kemudian mulai berbicara kepada dia. Ini luar biasa, saudara. Saya ingin katakan bekal kita untuk anak-anak kita, itu akan menjadi kekuatan mereka ketika mereka ada dalam masa-masa sulit. Firman itu akan berbicara kepada mereka. Firman itu kemudian akan bertumbuh dari dalam. Karena apa yang masuk dari luar itu mental. Maka yang dari dalam itu yang kemudian bekerja. Itulah firman. Singkat cerita, saudara, akhirnya anak ini kemudian saat ini mulai mengalami pulih. Tapi dia masih sangat trauma. Dengar COVID dia masih sangat trauma. Dengar orang meninggal, dengar ambulans, dia masih sangat trauma. Kondisinya sampai seperti itu. Dan hari-hari ini banyak terjadi seperti ini. Banyak yang kecewa dengan Tuhan. Tetapi saya ingin katakan, jaga mulut. Amin, saudara. Kalau saudara tidak mengerti dengan kondisimu, jangan saudara menggugat Tuhan. Jangan saudara menyalahkan Tuhan. Lebih baik kita bermazmur bagi Tuhan. Lebih baik kita bernyanyi bagi Tuhan. Lebih baik kita kemudian memuliakan Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti, kita nyanyi saja. Pasti akan ada kekuatan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Daud. Selain dia jaga mulutnya, saudara perhatikan baik-baik. Kita lihat sama-sama, saudara. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka apa? Cita. Ayat yang keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Respon Daud yang kedua apa? Respon Daud yang kedua, dia kemudian membangkitkan jiwanya.
Ketika tubuh kita merespon negatif terhadap apa yang ada di sekitar kita, maka biarkan kita bangkitkan jiwa kita. Mari kita katakan, hai jiwaku bangunlah, hai jiwaku bangkitlah, hai jiwaku kuatlah. Saudara, ketika kita ada di dalam masalah, mungkin tubuh kita ini saat ini sedang lemah, pikiran kita sedang mumet, kepala kita sedang sakit karena masalahnya banyak. Saudara, seperti yang dikatakan Pak Justinus tadi, hamba Tuhan juga kena dampaknya, saudara. COVID ini saya kesaksian secara pribadi, saudara. Dan saya sangat dibantu oleh Pak Dani. Dan saya sangat banyak berterima kasih dibantu oleh Pak Gembala Giman. Saudara, secara pribadi saya ketika kemudian jadi hamba Tuhan, saya ada bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan ini bukan bisnis yang besar. Bisnis ini cuma untuk supaya ada penghidupan dan segala macam, saudara. Tetapi karena COVID itu kemudian habis, saudara. Saya pikir cuma 6 bulan masih bisa tahan. Habis, saudara, untuk bayar ini, bayar itu, habis. Kemudian saya mulai berpikir, saya mau kerja, saudara. Saya kemudian cari kerjaan. Saya cari kerjaan, tapi saya mau pelayanan. Karena itu saya nggak mau kerja full time. Karena saya full timer. Saya pelayan Tuhan. Oleh karena itu saya kemudian cari kerja yang lain. Kerja yang kemudian cuma part time aja. Kerja untuk jasa dan segala macam. Saya kerja, saudara. Dan ketika saya kerja lumayan dapat, tapi kemudian pukulan sebentar PPKM lagi, sebentar PPKM lagi, Jakarta close lagi, sampai kemudian habis, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, anak saya butuh hidup, anak saya butuh sekolah, anak saya dan keluarga saya butuh makan. Dan Tuhan kirimkan, saudara, orang-orang yang tidak pernah saya pikirkan itu kirim membantu dan segala macam. Luar biasa sekali cara Tuhan. Saya sangat bersyukur karena hal itu. Saudara, Tuhan hari-hari kemudian memberikan hal-hal ajaib buat saya. Dan saya melihat sama seperti Israel dikirimkan mana dari sorga. Dikirimkan daging dari sorga. Begitulah yang terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba, saudara, ada Grab yang kemudian bawa, Pak, ini ada daging rendang. Saudara, waduh, dari siapa saya nggak tahu dikirimin daging rendang, saudara. Tiba-tiba ada yang kemudian kirim beras. Saya bilang, saya ini seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh jemaat. Saudara, saya mengalami hari-hari seperti itu. Tapi luar biasa cara kerja Tuhan. Tuhan kemudian mengirimkan orang-orang yang kemudian memberkati saya. Mengirimkan Pak Gembala Dani, mengirimkan Pak Gembala Giman, membantu kehidupan saya. Dan itu luar biasa cara kerja Tuhan. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada saudara. Namanya manusia khawatir. Namanya manusia takut. Ketika kemudian kebutuhan anak sekolah itu mulai, papi, nanti kita mau terima raport. Langsung kepala mumet. Boom. Gimana nih caranya? Papi, kita mau begini. Langsung, saudara, nggak bisa kemana-mana. Sampai akhirnya kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong berkati saya. Tuhan menjawab doa-doa saya secara luar biasa. Tapi tolong berkati saya. Saudara tahu yang terjadi, saudara. Tuhan berkatinya, caranya itu ajaib. Tiba-tiba, saudara, ada orang yang mengajak saya bisnis daging babi. Waduh, saya bilang, saya pemakan babi, saudara. Tapi saya bukan distributor babi. Jadi, saya mulai berpikir, awas saya, ya sudahlah, saya ambil. Dia udah ngasih harganya segini, dan kemudian kita hitung, saudara. Kita hitung, oke. Saya kemudian udah hitung, saya untungnya lumayan. Sebulan saya bisa dapat untung, kalau kemudian saya bisa jual 2 ton, saya bisa dapat untung sampai 40 sampai 60 juta, saudara. Tergantung range harganya. Dan di Jakarta harga daging babi itu masih tinggi. Sedangkan ini barangnya saya ambil dari Manado, itu harganya sekitar 70-an ribu sekilo. Dan saya dikasih waktu untuk bayar mundur seminggu. Saya minta mundur 2 minggu, saudara. Saya kemudian mulai cari tempat. Saya cari Lapo, saya cari kemudian restoran Manado. Ini lagi COVID nih, saya cari. Cari, saudara. Dapat, saudara. Saya kemudian dapat tempat mau jualan itu
bisa sampai sekitar satu minggu 1 ton 100 kilo. Ada yang mau ambil, saudara. Wah, saya udah senang. Berarti sebulan saya kemudian dapat 4 ton. Kalau keuntungannya sekitar 15 juta, dapat keuntungan 60 juta. Wah, luar biasa. Saya pelayanannya ini lepas. Saya udah pikir begitu, saudara. Wah, udah semangat saya mau siap-siap. Tiba-tiba, saudara, daging babi saya nggak bisa masuk Jakarta. Katanya babi itu termasuk hewan yang nggak boleh. Kenapa? Karena termasuk hewan yang bisa membawa virus corona. Bisnis saya, rencana bisnis, saudara, langsung saya lemasnya. Saya bilang ternyata Tuhan nggak mau jadi bisnisman, saudara. Saya nggak bisa jadi bisnisman. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya berdoa, saya bergumul. Apa maunya Tuhan? Saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Karena saya nggak mau juga meminta-minta terus. Saya cuma mau minta kepada Tuhan. Dan yang terjadi, saudara, Tuhan memberikan pekerjaan kepada saya. Saya kaget. Saya kaget karena Tuhan memberikan itu. Saya dipanggil. Ketika saya dipanggil wawancara pertama, cuma dibilang, Pak, nanti kita kalau itu kita hubungi. Saya tunggu, saudara, sebulan nggak dipanggil-panggil. Saya pikir, ya kayak daging babi juga nih lewat dia. Memang nggak boleh kayaknya. Tapi tiba-tiba, saudara, dipanggil, Pak, datang untuk wawancara. Saya dalam hati, iya saya udah tua ya. Kemudian sekarang kan banyak anak muda gitu ya. Jadi kemudian saya diwawancara dan saya kemudian diterima, saudara. Saya dibilang, nanti Bapak, kami akan kabarin Bapak mau masuk kerja jam berapa. Mau masuk kerja tanggal berapa. Wah, saya udah cukup senang nih. Tunggu. Kok nggak ada pemberitahuan saya mau masuk kerja tanggal berapa, saudara. Udah mulai putus harapan, tiba-tiba Roh Kudus bilang ke saya, nggak usah takut. Kamu siapin aja bajunya. Hah? Siapin baju. Saya berdoa lagi. Tuhan serius siapin baju. Siapin baju. Kalau nggak jadi gimana? Saya udah beli baju. Uang yang harusnya saya pakai untuk hidup hari-hari, saya pakai beli baju nih, terus gimana? Nanti istri saya bilang, tuh kan, Roh Kudus kamu harus pastiin dulu. Ini masalahnya pegangan keluarga. Ya, saya langsung berdoa lagi, saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan bilang, beli baju. Dengan yakin saya langsung pergi beli baju, saudara. Saya beli baju 2 setel, kemudian saya, karena beli baju, saya beli celana juga. Kan saya biasanya, kalau pakai jas kan 1 setel, nggak mungkin saya ke kantor saya pakai jas, kalah direktur gayanya. Jadi saya kemudian datang, saudara, saya kemudian beli baju dan saya beli celana kain. 1 set, 2 set saya beli dan kemudian saya datang. Ketika saya kerja, saudara, ini saya ingin katakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu punya hikmat yang lebih dari hikmat dunia. Saudara, ketika saya mulai kerja, saya nggak tahu saya mau kerja apa. Saya cuma bilang, Roh Kudus, berikan saya talenta, berikan saya kemampuan, berikan saya hikmat. Dan saudara tahu apa? Ketika saya mengerjakan satu pekerjaan pertama yang saya kerjakan, itu langsung membuat saya dipanggil oleh manajer. Dan setelah itu manajer langsung bilang, Pak, ini ada tugas buat Bapak. Dikasih tugas lain lagi. Ketika itu dikasih, saudara, saya nggak tahu bagaimana. Yang biasa itu dikerjakan 2 minggu, saya cuma kerjakan itu 1 hari, saudara. Dan selesai. Dan manajernya senangnya luar biasa. Saya baru 1 bulan kerja, gaji saya udah dinaikin, saudara. Saya kaget. Saya bilang, wah, Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Saya ingin katakan, ketika saya kemudian mulai kerja, saya bilang, Tuhan, saya masih mau pelayanan. Saya nggak pelayanan. Dan saudara tahu, setiap malam di tempat kerja saya, jam 4 saya sudah pulang, jam 8 saya masih tetap bisa doa, pelayanan doa, dan saudara, setiap Sabtu Minggu waktu saya nggak diganggu untuk kerja, nggak ada gangguan. Saya pelayanan secara penuh. Ini luar biasa. Buat saya ini cara Tuhan menolong saya. Walaupun ini bukan jangka panjang, karena saya tahu panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Tetapi di hari-hari sulit, Tuhan tahu memberi yang terbaik buat saya.
Saudara, kalau saya dikasih bisnis daging babi itu berhasil, saudara. Mungkin saya akan pikirannya bagaimana kembangin bisnis daging babi itu, saudara. Saya lupa untuk mikirin bagaimana mengembangkan pelayanan doa. Karena yang saya pikirin bagaimana uang masuk terus. Tapi Tuhan menolong saya. Inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Apa yang dikatakan oleh Daud yang kedua. Bangkitkan jiwamu. Pasti ada jalan, saudara. Jangan menyerah. Bangkitkan jiwamu. Ketika engkau sulit untuk membangkitkan jiwamu, ayat yang keempat berkata, Daud berkata, mari bersama-sama dengan aku, ajak orang-orang sekitarmu. Sekitarmu itu positif, maka kamu akan tambah semangat. Saudara, bukankah di Pak Justinus ketika ada di rumah sakit, ketika melihat kiri meninggal, ketika Pak Hasrat lihat di rumah sakit, kiri kanan meninggal, langsung bertanya, kapan saya meninggal? Kapan saya dipanggil? Kenapa? Karena lingkungannya semuanya itu orang-orang sakit dan orang-orang yang mau mati. Pak Justinus bilang tadi ketika kemudian dia ada di rumah sakit, dia drop, saudara. Tapi ketika dia di hotel, dia kemudian semangat. Oleh karena itu ketika kita dalam kondisi sulit, dalam keadaan yang sulit, saudara, jangan berteman juga dan saudara cari orang yang senasib dengan kita. Kalau sama-sama susah, saudara sharingnya sharing susah. Nggak ada jalan di situ. Paling cuma saling maklumin. Oh iya sama. Saya juga susah. Oh iya, aduh Ci, bisnis saya juga habis. Cuma yang ada ngeluh. Dan di kepala saudara cuma mengeluh. Cara Tuhan beda, saudara. Daud ketika mengalami masalah, dia mentok. Dia sudah menjadi seperti orang gila. Tidak, dia ajak orang-orang sekelilingnya. Dia ajak untuk apa? Untuk mensupport jiwanya. Amin, saudara. Apapun masalah kita. Apapun kondisi kita hari-hari ini. Katakan kepada jiwamu, bangkit, bangkit. Karena ketika jiwa kita bangkit, maka percayalah, jalan itu akan kita lihat dengan jelas. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Gembala Gim'an. Ya, terima kasih Pak. Ya, firman-Nya sangat memberkati kami semuanya. Terima kasih buat pelayanan Pak Raymond yang telah memberkati kami. Oke, saudara-saudara, karena ini udah waktu, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan berdoa dan nanti saya minta Pak Dani doa penutup ya Pak. Pak, doa berkat ya Pak. Shalom Pak Dani. Ya. Ya, Pak. Ya. Yuk saudara-saudara, mari kita dudukkan kepala. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk gabungan yang luar biasa Tuhan, di mana kami telah mendengar kesaksian daripada anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan, yang telah memberikan kekuatan dan memberikan keteguhan untuk hidup kami, lebih berserah, lebih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami pada saat ini sepakat sehati, kami berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan, Pak Justinus 100% Tuhan, demikian juga Hasrat, demikian juga Pak Moni Tuhan, pulihkan Tuhan 100%. Dan percaya oleh kuasa darah Yesus dan bilur-bilurnya, semuanya telah dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan dari COVID-19. Dan kami percaya setiap organ-organ tubuhnya Tuhan dipulihkan di dalam nama Tuhan, oleh kuasa darah Yesus, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih pada malam hari ini juga kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Raymond yang telah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, yang terus memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, untuk supaya kami di saat-saat yang seperti ini, kami tidak undur. Biarlah mulut kami senantiasa mengucapkan pengagungan, bermazmur bagi-Mu, memuji nama-Mu. Karena Kau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Walaupun keadaan saat seperti ini tidak memungkinkan, tapi kami mau senantiasa mengarahkan hati kepadamu. Kami mau belajar seperti hamba-Mu, Daud Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar. Kami juga berdoa buat Pak Raymond.
Tuhan berkati semua aspek kehidupannya. Biarlah berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tercurah hidupnya. Sehingga Pak Raymond terus Tuhan dalam pemeliharaan kasih kebaikannya. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh keluarga besar. Ya, baik istri dan anak-anaknya dalam pemeliharaan kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami juga memberkati Tuhan semua yang malam hari ikut kul gabungan ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka telinga seorang murid dan mulut seorang murid Tuhan yang terus untuk hidup seperti yang apa Gembala Pembina katakan, menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mereka hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Bapa pada zaman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kul gabungan ini kami akan menerima berkat-Mu. Kami serahkan kepada Pak dan Ibu. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita buka hati kita dan kita angkat tangan kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh peserta Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati keluarga kami, Roh Kudus urapi kami semua. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami pada masa-masa yang sulit. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami pada masa-masa yang sulit. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga besar kami. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan menjagai kami semua. Mulai malam hari sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Terima kasih banyak Pak Dani. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus berkati Pak Gembala, Pak Giman, Pak Dani. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya. Rupanya mau foto dulu nih Pak. Oke. Ya, foto dulu ya. Silakan Pak Victor. Saya serahkan Pak Victor. Sampaikan kan, jagalah mulutmu, bangkitkan jiwamu. Nah kemudian saya boleh minta izin Pak Raymond, saya bisa bagikan firman Pak Raymond kepada semua jemaat GBKDM, kemudian jemaat GB Dulos, dan kemudian jemaat juga di GBI Cibubur. Boleh nggak Pak? Saya rekaman ini saya share. Boleh, nggak ada masalah Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kemudian saya akan bagikan linknya nanti ke semua jemaat. Jemaat bisa mendapatkan bekerja sama Pak. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan berkati. Iya Pak. Pelayanan luar biasa pada malam hari ini. Tadi ada anak-anak juga di belakang ya. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi ya Pak Antonius, Bianti ya. Terima kasih sekali lagi. Dan kemudian kesaksian yang luar biasa tadi kita dengarkan mulai dari Pak Justinus, kemudian juga Pak Hasratman, kemudian juga ada Pak Monik tadi kan sangat memberkati kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Dan seperti biasa ya, sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu ya. Saya buka semua kameranya ya. Kamera saya foto 2 kali. Ya, ini yang pertama. Lihat semua kemari. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Saya pindah. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan berkati. Itu lagi. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Antonius. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Pak Ondro. Terima kasih Pak Raymond. Terima kasih Pak Raymond. Terima kasih Pak Victor, Dermawan, Kalina, ya, Pak Dani, ya. Cici, Pak Kyong, Rini, ya, Pak Marisi, Marcel, Marisi, semuanya ada satu-satu, Pak Dani juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Ko Giman, sama-sama. Jangan lupa ya, nanti 2 minggu lagi Mei, saksian ya Mei. Iya, siap. Siapin ya, Mei saksi ya. Oke, Tuhan berkati semuanya ya. Oke, ya. Terima kasih Mei.
Terima kasih Pak Moni semuanya. Terima kasih. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Terima kasih ya Pak Doni. Pak Keman. Iya, terima kasih ya Terima Pak. kasih Ada- Pak Yesini. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Heeh. Yuk.